Ini pernyataan dan pertanyaan dari Dapil, Pak. Bukannya Dapil, mungkin semua lah. Hari ini beredar berita bahwa lulusan madrasah aliyah dilarang masuk perguruan tinggi negeri. Ini jangan ada Pak nanti statement-statement semacam ini di jajaran Polri, karena ini melukai dan bisa membuat gejolak di tengah masyarakat. Saya titip Pak, karena tadi tugas dari Pak Ketua juga berbicara di daerah pemilihan dan SWMD 3, saya mewakili komponen dan komunitas dari madrasah Pak, saya anak madrasah. Di madrasah tadi Pak ya, aliyah. Kalau memang ada yang berminat jadi polisi Pak, nanti biar nanti anggota kita datang tengok Pak. Kalau memang kita butuh anggota Polri yang memiliki kemampuan mengaji yang baik, hafal Quran, dia bisa memberikan edukasi, memimpin di masyarakat, jadi anggota yang bisa menjadi teladan. Kalau tempat lain tidak bisa, kami dari Polri siapa untuk hal yang seperti itu. Seperti dulu di Banten saya pernah sampaikan anggota wajib untuk belajar kitab kuning, karena kami mendapatkan masukan dari ulama-ulama yang kami datangi bahwa untuk mencegah berkembangnya terorisme, salah satunya adalah dengan belajar kitab kuning. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Ya. Pak calon Kapolri, Pak Komjen Sigit, yang saya ucapkan selamat Pak atas kepercayaan Pak Presiden. Bapak ditunjuk sebagai calon Kapolri. Insya Allah pada hari ini kita akan lakukan tahapan-tahapan sampai seluruh pandangan praksi, yang saya yakin semua akan berpendapat sama. Ada satu hal yang perlu dititipkan, karena saya tidak berbicara ke belakang, saya bicara ke depan Pak. Kita ini dirundung pandemi yang mungkin belum jelas sampai kapan nih Pak. Ada tugas berat yang harus dihadapi Polri, yaitu bagaimana dalam kondisi pilihan moderat diambil Pak Presiden ini luar biasa Pak. Jadi satu sisi kesehatan tetap dijaga, tapi ekonomi jangan sampai jatuh ke jurang yang lebih dalam Pak. Karena untuk rebound di ekonomi juga ini perlu ada andil dari jajaran kepolisian Pak. Tadi sahabat-sahabat menyampaikan seperti ada case terorisme, kemudian case bagaimana ada kelompok kriminal bersenjata. Ini yang harus diselesaikan, jangan menjadi satu pekerjaan rumah yang tidak tuntas-tuntas Pak. Bagaimana langkah-langkah deteksi dini yang akan dilakukan oleh Bapak nanti ke depan, karena trust internasional, bagaimana mereka mau masuk ke kita investasi dengan sudah payung hukum disiapkan oleh kita. Ini kan Polri pasti akan terdepan diharapkan oleh masyarakat, oleh negara untuk memberikan trust publik sehingga orang itu nyaman dan aman berada di Indonesia. Bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Bapak, termasuk Pak, ini pernyataan dan pertanyaan dari Dapil Pak. Bukannya Dapil, mungkin semua lah. Hari ini beredar berita bahwa lulusan madrasah aliyah dilarang masuk perguruan tinggi negeri. Ini jangan ada Pak nanti statement-statement semacam ini di jajaran Polri, karena ini melukai dan bisa membuat gejolak di tengah masyarakat. Saya titip Pak, karena tadi tugas dari Pak Ketua juga berbicara di daerah pemilihan dan SWMD 3, saya mewakili komponen dan komunitas dari madrasah Pak, saya anak madrasah. Saya minta nanti ada tadi kita apresiasi apa yang Bapak sampaikan mengenai Polri, penataan daripada apa tadi kita lihat di halaman 21, transformasi organisasi, bagaimana SDM Polri yang unggul di era 4.0. Kita berharap Pak, bagaimana lulusan-lulusan pesantren yang kita sudah punya regulasi, yaitu Undang-Undang 18 tahun 2019, ada rekognisi, pengakuan kelulusan, mereka juga bisa punya kesempatan. Karena Bapak tadi luar biasa menyampaikan dalam paparannya Pak,
ke depan mereka akan kembali ke tengah masyarakat, dan mereka ini akan melebur bukan hanya dosen-dosen, mungkin dari komunitas agama yang lain juga, dari Hindu, dari Buddha, kemudian dari Kristen, atau dari semua komunitas ini, yang mereka akan kembali sesuai dengan lingkungannya itu. Nah, afirmasi ini harus ada, dan bagaimana nanti dalam penerimaan SDM ke depan itu diharapkan, karena kalau dari sisi kuantiti ini kan kita masih menjadi permasalahan anggota Polri ini, Pak. Berapa jumlah populasi kita dibanding dengan anggota Polri yang ada, ini kan menjadi pemikiran, dan kita nanti ke depan ya Pak Pimpinan, Pak Ketua, dan semua kita support ke depan Pak Kapolri menjalankan tugasnya ini dengan dari sisi fungsi yang ada di DPR, yaitu fungsi budgeting, bagaimana bisa rekrutmen anggota untuk bisa mengimbangi ke depan jumlah populasi penduduk Indonesia, dan tadi sarana prasarana baik Polsek yang masih memegang beberapa kecamatan, atau Polres masih memegang beberapa kabupaten kota, atau Polda masih memegang beberapa provinsi, ini harus segera diselesaikan, dan kita support dari DPR bagaimana ke depan Polri bisa melakukan yang luar biasa. Kita apresiasi ini dengan presisinya yang akan dibawa oleh Pak Komjen Sigit ke depan. Selamat sekali lagi Pak, semoga Bapak dilancarkan dalam menjalankan tugasnya, dan soliditas yang Bapak akan bangun ini akan menjadi bagian catatan sejarah bagi kita semua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Cucun, mohon izin, kalau memang dari madrasah tadi Pak ya, Aliyah, kalau memang ada yang berminat jadi polisi Pak, nanti biar nanti anggota kita datang tengok Pak. Kalau memang kita butuh anggota Polri yang memiliki kemampuan mengaji yang baik, hafal Quran, dia bisa memberikan edukasi, memimpin di masyarakat, jadi anggota yang bisa menjadi teladan. Kalau tempat lain tidak bisa, kami dari Polri siapa untuk hal yang seperti itu. Okay. Terkait dengan masalah penanganan teroris Pak, tentunya kita memang harus berpikir mulai dari tahapan bagaimana mencegah konsep pemaparan melalui teknologi informasi. Jadi kerjasama kami dengan Kominfo untuk kemudian begitu itu ada konten yang bernuansa memunculkan ajaran-ajaran atau terdeteksi, itu adalah upaya untuk memunculkan ajaran-ajaran yang mengarah ke teroris, maka memang kemudian itu jangan sampai muncul, di take down, dan kemudian memang harus ada langkah yang tegas sehingga itu tidak muncul lagi, dengan proses penegakan hukum, dengan berani untuk kemudian menghapus itu di dunia maya dengan membuat suatu regulasi ataupun aturan-aturan yang kuat. Kemudian tentunya bagaimana kita bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ulama untuk kemudian melakukan upaya pencegahan dengan memberikan penjelasan supaya masyarakat tidak mudah terpapar dengan ajaran-ajaran seperti itu. Seperti dulu di Banten saya pernah sampaikan anggota wajib untuk belajar kitab kuning, karena kami mendapatkan masukan dari ulama-ulama yang kami datangi bahwa untuk mencegah berkembangnya terorisme salah satunya adalah dengan belajar kitab kuning. Dan tentunya baik di eksternal maupun di internal itu saya yakini bahwa apa yang disampaikan oleh kawan-kawan ulama itu benar adanya. Oleh karena itu akan kami lanjutkan, Pak. Kemudian penegakan hukum secara tegas terkait dengan teroris tentunya tetap harus kita lakukan. Manakala upaya edukasi, upaya pencegahan sudah kita lakukan, namun itu tetap terjadi. Maka karena itu menyangkut masalah keselamatan rakyat, keselamatan bangsa, dan keselamatan negara, maka tindakan tegas tetap harus
dilakukan. Namun tentunya harus dengan memperhatikan asas-asas yang ada di dalam hak asasi manusia. Mungkin Baik, itu, Pak. cukup saudara Terima calon. kasih. Sudah.